Oke, ada yang namanya penyesalan cuy. Pasti semua orang pernah mengalaminya. Nggak peduli itu penyesalan di bidang akademik, kerjaan, percintaan, atau hal-hal lain dalam hidup yang bikin lo ngerasa, aduh, kenapa gua ngelakuin gitu. Nah, seringkali penyesalan ini bikin kita overthinking cuy. Makanya di segmen kali ini gua bakal bahas tentang 4 jenis penyesalan yang sering dirasain manusia, terutama kita yang masih muda, supaya kita bisa terhindar dari penyesalan-penyesalan itu. Pertanyaannya sebenarnya sederhana. Apa sih sebenarnya arti penyesalan? Jadi, penyesalan itu adalah perasaan gak enak yang kita rasain pas mikir, seharusnya dulu kondisinya lebih baik. Seharusnya gua ngelakuin itu di masa lalu. Nah, ada beberapa kondisi atau momen yang bikin kita ngerasa menyesal. Pertama, ketika kita nggak ngelakuin sesuatu padahal sebenarnya kita bisa. Nah, penelitian juga bilang kita lebih menyesal kalau nggak ngelakuin sesuatu daripada ngelakuin tapi gagal. Katanya, penyesalan karena gagal itu bersifat sementara atau long term. Tapi penyesalan karena nggak ngelakuin sesuatu itu berlangsung lebih lama dan lebih menyakitkan cuy. Kita juga bisa menyesal kalau tindakan yang kita lakuin itu berdampak buruk, terutama di kehidupan sosial. Misalnya, kalau kita ngelakuin sesuatu yang bikin teman atau sahabat atau orang-orang di sekitar kita terkena dampak negatif, ya pasti kita bakal ngerasain penyesalan. Penyesalan juga bisa timbul kalau kita ngelakuin atau nggak ngelakuin sesuatu yang menghambat potensi diri kita sendiri. Nah, tadi kita udah tahu apa itu penyesalan dan penyesalan-penyesalan apa yang seringkali bikin kita menyesal. Sekarang kita mau explore 4 penyesalan terbesar dalam hidup manusia. Jadi stay tune di video ini. Oke, langsung aja yang pertama, penyesalan soal pendidikan. Banyak orang yang nyesel gara-gara mereka nggak ambil kesempatan buat belajar lebih oke atau dapetin pendidikan yang lebih tinggi. Contohnya, seseorang mungkin menyesal karena mereka tidak melanjutkan studi ke perguruan tinggi meskipun memiliki potensi dan minat yang kuat dalam bidang tertentu. Ya, akibatnya mereka merasa peluang karir mereka itu terbatas dan mereka tidak dapat mengikuti jalur karir yang mereka impikan. Kedua, penyesalan soal karir. Ini sering banget terjadi cuy. Kalau orang ngerasa mereka melewatkan peluang atau nggak berani ambil resiko dalam karir mereka, misalnya seseorang mungkin menyesal karena mereka tidak berani berpindah ke pekerjaan yang lebih sesuai dengan minat dan passion mereka. Mereka bisa aja terjebak dalam rutinitas pekerjaan yang membosankan dan ngerasa nggak puas dengan arah karir yang mereka pilih. Yang ketiga, yaitu penyesalan soal duit cuy. Banyak orang nyesel karena keputusan finansial yang jelek di masa lalu, kayak pengeluaran yang gak penting atau utang yang berlebihan. Contohnya, seseorang mungkin menyesal karena mereka sering menghabiskan uang untuk hal-hal yang gak perlu, seperti membeli barang-barang mewah atau berpoya-poya dalam gaya hidup konsumtif. Ya, akibatnya mereka ngalamin kesulitan keuangan dan tidak dapat mencapai tujuan keuangan jangka panjang mereka cuy. Yang terakhir, yaitu penyesalan soal kesehatan. Ini terjadi kalau seseorang sadar bahwa dia itu nyuekin kesehatan, kayak makanan yang gak sehat, kurang olahraga, atau gak ngerawat diri mereka dengan baik cuy. Ya, contohnya seseorang mungkin menyesal karena mereka gak ngelakuin pola makan yang sehat dan sering konsumsi makanan-makanan cepat saji yang tinggi lemak dan gula. Ya, akibatnya mereka ngalamin masalah kesehatan, kayak berlebihan berat badan, diabetes, atau penyakit jantung. Jadi itulah 5 jenis penyesalan yang sering dirasakan oleh manusia, baik itu terkait pendidikan, karir, keuangan, maupun kesehatan. Nah, penyesalan adalah bagian alami dari kehidupan kita. Namun, penting bagi kita untuk tidak terjebak dalam penyesalan yang berlebihan. Mari kita belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut dan mengambil langkah-langkah yang lebih baik di masa depan. Dalam hidup, gak ada yang namanya kesempurnaan cuy. Dan kita semua pasti pernah ngelakuin kesalahan atau membuat keputusan yang kurang bijaksana. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita merespon penyesalan tersebut. Mari kita jadikan penyesalan sebagai pelajaran berharga yang membantu kita untuk tumbuh dan berkembang. Oke, mungkin itu aja video dari gua. Semoga video ini bisa memberikan insight yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe supaya kami lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten menarik selanjutnya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk tetap menjadi gelas kosong, karena gelas kosong membutuhkan isi.